Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak solih-solihah. Jumpa dengan Budian ya. Hari ini adalah hari perdana anak-anak belajar matematika di kelas 4 bersama Budian. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenal pecahan pada bagian pertama. Untuk mengawali kegiatan hari ini, mari kita berdoa bersama yuk. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, pada pelajaran hari ini materi pecahan bagian 1 yang akan kita pelajari adalah mengenai arti dari pecahan, yaitu dengan mereview mengenai pecahan pada pelajaran kelas 3 dan 2, kemudian pecahan senilai dan menyederhanakannya, lalu membandingkan pecahan, kemudian mengurutkan pecahan. Anak-anak, kita mulai pelajaran hari ini ya. Bagian 1. Arti pecahan. Yuk kita mulai dengan mereview kembali pengertian dari pecahan. Pecahan merupakan bagian dari suatu keseluruhan. Pecahan biasanya kita tuliskan dalam bentuk A per B, di mana bagian atas atau A disebut sebagai pembilang dan bagian bawah disebut sebagai penyebut. Nah, karena pecahan merupakan bagian dari keseluruhan, maka bilangan yang ditulis pada pembilang merupakan bagiannya dan bilangan yang ditulis pada bagian penyebut merupakan keseluruhannya. Contoh, terdapat seloyang pizza. Nah, dari pizza tersebut dipotong menjadi 6. Nilai dari satu potong pizza tersebut adalah 1/6 bagian. Oke anak-anak, kita lihat contoh berikutnya ya. Contoh lainnya adalah terdapat sebuah pizza yang dipotong menjadi 8 potong. 3 potong dari pizza tersebut telah dimakan kakak. Maka berapa bagian pizza yang telah dimakan kakak ya? Anak-anak perhatikan gambar ya. Dari gambar tersebut ada seloyang pizza yang telah dipotong menjadi 8. Kemudian sudah dimakan kakak 3 potong. Maka bagian kakak ada 3 dari seluruhnya 8. Sehingga pecahan yang dapat ditulis adalah menjadi 3/8 bagian pizza. Bagaimana anak-anak? Mudah sekali ya. Maka dari apa yang kita pelajari tadi dapat kita simpulkan bahwa pecahan adalah suatu bagian dari keseluruhan. Atas itu pembilang, pembilang itu bagian, bawah itu penyebut, penyebut itu seluruh. Pecahan adalah suatu bagian dari keseluruhan. Atas itu pembilang, pembilang itu bagian, bawah itu penyebut, penyebut itu seluruh. Bagian 2. Pecahan senilai dan cara menyederhanakannya. Pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk yang berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Nah, pecahan senilai dapat kita kerjakan menggunakan gambar ataupun kali dan bagi dengan bilangan asli. Nah, anak-anak untuk perhatian, bilangan asli merupakan bilangan yang dimulai dari bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya. Perhatikan yang baik-baik ya anak-anak. Bilangan asli merupakan bilangan yang dimulai dari bilangan 1,
2, 3, dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Pecahan senilai menggunakan gambar. Nah, untuk mencari pecahan yang senilai dengan menggunakan gambar adalah, perhatikan baik-baik. Di sini terdapat 3 gambar segi 4 dengan ukuran yang sama, tetapi dipotong dengan bagian yang berbeda-beda. Yang pertama dipotong menjadi 3, yang kedua dipotong menjadi 6, gambar yang ketiga dipotong menjadi 9. Tetapi dari semua segi 4 tersebut, pada segi 4 pertama, kedua, dan ketiga yang bagian diwarnai biru, semuanya ukurannya sama. Cuma perhatikan baik-baik. Pada gambar yang pertama, warna birunya ada 1 potong. Pada segi 4 yang kedua, bagian yang diwarna biru ada 2 potong. Pada gambar ketiga, bagian yang diwarnai biru ada 3 potong. Maka dapat kita simpulkan bahwa 1/3 senilai dengan 2/6 dan senilai dengan 3/9. Karena dari semua segi 4 itu, bagian yang diwarnai biru memiliki ukuran yang sama walaupun dengan potongan yang berbeda. Paham ya anak soleh-solihah? Selanjutnya, menentukan pecahan senilai dengan kali atau bagi. Nah, perhatikan. Untuk mengerjakan ini, anak-anak harus sudah hafal mengenai perkalian dan pembagian ya. Pada bilangan 4/8, kita mau mencari pecahan yang senilai. Nah, anak-anak boleh mengalihkan dengan bilangan asli apapun itu. Boleh 2, 3, 4, 5, dan sebagainya. Di sini Budian akan memilih bilangan 3 ya. Apabila pada bagian atas atau pembilang dikalikan 3, maka penyebutnya pun harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Sehingga 4 dikalikan 3/8 dikalikan 3 menjadi 12/24. Karena dikalikan dengan bilangan yang sama, membuat bilangan 4/8 tetap senilai dengan 12/24. Mudah ya anak-anak? Sekarang kita lihat contoh yang pembagian. Pada bilangan 4/8, kita lihat bilangan tersebut apakah bilangan paling sederhana? Tidak, bilangan tersebut dapat kita sederhanakan lagi. Kira-kira bilangan berapa ya yang dapat membagi keduanya? Ya benar, bilangan 2. Maka 4 dibagi 2, 8 pun juga harus dibagi 2. Sehingga menghasilkan 2/4. Karena 4/8 keduanya bagian pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 2, maka nilai 4/8 tetap senilai dengan 1/4. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa 4/8 senilai dengan 12/24, senilai pula dengan 2/4. Paham ya anak-anak? Nah, cara mudah untuk menghafalkan konsep pecahan senilai, perhatikan lagu berikut ya. Atas kali atas, bawah kali bawah, dikalikan dengan bilangan yang sama. Begitu pula untuk pembagian. Atas bagi atas, bawah bagi bawah, dibagikan dengan bilangan yang sama. Kali atau bagi atas bawah harus sama. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke materi menyederhanakan pecahan.
Menyederhanakan pecahan merupakan proses merubah suatu pecahan menjadi pecahan senilai yang paling kecil. Caranya adalah membagi pecahan dengan bilangan asli secara terus-menerus sampai tidak dapat dibagi lagi. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ya. Bagian 3. Membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan dapat kita lakukan dengan menggunakan gambar, garis bilangan, menyamakan penyebut, dan juga kali silang. Membandingkan pecahan menggunakan gambar. Perhatikan baik-baik. Nah, di sini terdapat dua gambar segi 4 dengan ukuran yang sama panjang sama lebar. Nah, dari kedua segi 4 tersebut dipotong menjadi 6 bagian sama panjang, sama besar. Pada gambar yang pertama, diwarnai biru ada 4 potong segi 4. Pada gambar yang di bawah, diwarnai biru sebanyak 2 potong. Sehingga dapat kita lihat pada bagian atas yang berwarna biru senilai 4/6 bagian. Dan pada gambar yang di bawah yang berwarna biru senilai dengan 2/6 bagian. Maka dari situ dapat kita lihat bahwa 4/6 pasti lebih besar dari 2/6. Sehingga dapat kita simpulkan menjadi 4/6 lebih besar dari 2/6. Anak-anak sudah pernah belajar ya mengenai perbandingan? Ingat bahwa tanda yang terbuka sebelah kiri maka terbaca lebih besar. Dan tanda yang terbuka sebelah kanan maka lebih kecil. Seperti itu ya anak salih-salihah. Lanjut. Membandingkan pecahan menggunakan garis bilangan. Nah anak-anak, ini terdapat 3 garis bilangan. Pada garis bilangan yang pertama adalah dibagi menjadi 2, sehingga 0, 1/2, dan 1. Pada garis bilangan kedua dibagi menjadi 3 bagian, sehingga 0 ke 1/3, 1/3 ke 2/3, 2/3 ke 1 atau 3/3. Lalu pada garis yang terakhir adalah dibagi menjadi 4 menjadi 0, 1/4, 2/4, dan 3/4. Nah, untuk membandingkan pecahan ini menggunakan garis bilangan, Budian akan memilih 1/2. Kita warnai biru ya. Nah, sekarang kita lihat bilangan yang lebih kecil dari 1/2 apa saja ya? Adalah bilangan yang di sebelah kirinya. Maka ada bilangan 1/3 dan juga 1/4. Nah, apakah ada bilangan yang nilainya sejajar dengan 1/2? Ya, 2/4 karena lurus dengan 1/2. Dan anak-anak, maka bilangan yang lebih besar dari 1/2 terletak di mana ya? Benar, terletak di sebelah kanan, yaitu 2/3 dan 3/4. Maka dari sudut 1/2 dari bilangan 1/2 dapat kita simpulkan bahwa 1/2 pasti lebih besar dari 1/3 dan 1/4. Dan juga 1/2 pasti sama atau senilai dengan 2/4. Kemudian 1/2 pasti lebih kecil dari 2/3 dan 3/4. Maka dapat kita simpulkan menjadi 1/2 lebih besar dari 1/4 karena 1/2-nya di sebelah kanannya 1/4. Kemudian 1/2 sejajar dengan 2/4 karena lurus. Kemudian 1/2 pasti lebih kecil dari 2/3 karena 1/2 berada di sebelah kirinya 2/3. Ingat ya anak-anak, untuk membaca perbandingan bacalah dari
bilangan yang sebelah kiri. Paham ya anak-anak? Kita lanjut ke materi berikutnya. Membandingkan pecahan dengan menyamakan penyebut. Nah, terdapat bilangan 3/4 dan 5/7. Untuk membandingkannya, maka dilihat penyebutnya. Penyebutnya belum sama, maka kita samakan dulu. Apakah kali 2 bisa? Tidak. Kali 3, kali 4, maka bilangan yang paling dekat dapat dikalikan untuk 4 dikalikan 7, kemudian untuk 7 dapat dikalikan 4. Maka akan menghasilkan 28, seperti contoh tersebut. Nah, jika di atas kalikan 7, bawah pun kali 7. Jika di atas kali 4, bawah pun kali 4. Maka ketika penyebutnya sudah sama-sama 28, maka kita tinggal melihat pembilangnya. 21 dan 20 mana yang lebih besar? Ya, 21. Sehingga bagian yang terbuka menghadap bilangan yang lebih besar. Sehingga 21/28 lebih besar dari 20/28. Untuk membandingkan pecahan dengan kali silang, simak video berikut. Bagian 4. Mengurutkan pecahan. Nah, anak-anak, untuk mengurutkan pecahan, anak-anak dapat menyimak langsung pada video berikut ya, karena ini mengulang pada materi kelas 2 dan juga kelas 3. Simak baik-baik ya anak soleh-solehah. Oke anak-anak, sekian pembelajaran hari ini ya. Alhamdulillah kita telah mempelajari materi mengenai pecahan pada bagian 1. Mudah sekali kan dipelajari? Nah anak-anak, apabila ada yang masih kesulitan, anak-anak dapat langsung menghubungi Bu Dian ya. Selalu semangat belajar, tetap prokes di rumah, salam semangat belajar untuk semuanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.